putrinya Ki Begal Klinter, orang yang sangat dihormati di Duku Dawuan. Kenapa? Dia sering belanja di sini setiap ada upacara. Oh. Byung Mesin dan Paman Kamandanu selalu menanamkan sikap kepada saya untuk tidak pernah takut menghadapi apapun selagi saya tidak bersalah. Saya setuju itu. Itu sebabnya saya melakukan perlawanan terhadap 2 orang jahat itu. Ada apa? Saya ketemu gadis di pinggir sawah itu. Dia menyakitimu? Kata penjual sesaji, dia putri Ki Begal Klinter dari Duku Dawuan. Kakang kenal dia? Ki Begal pernah meminta kepada ibu saya supaya melamar putrinya untuk saya. Lalu? Saya menolak. Karena saya tidak suka pada perangainya. Dia gadis yang suka pamer kecantikan, kekayaan, dan juga kekuasaannya. Beberapa kali dia mengirimkan kain sutra dan barang pecah belah dari Kitai Nagare. Tapi selalu saya kembalikan. Mungkin karena itu dia marah pada kakang. Kelihatannya dia cemburu kepadamu, Nini. Benar kata Jamir. Sekarang jadi semakin jelas. Sudah 3 kali ada kejadian, gadis disiksa oleh orang yang tidak dikenal. Kalau tidak salah, ketiganya pernah datang ke rumah. Mereka semua kekasih kakang? Biasanya mereka pura-pura menawarkan hasil sulaman kepada ibu. Atau mungkin membeli beras. Tapi tidak pernah saya temui. Akan saya temui anak bekal itu. Tidak usah diperpanjang, Nini. Kenapa? Saya hampir mati oleh 2 orang sewaannya. Enak saja kakang bilang tidak usah diperpanjang. Akan saya selesaikan persoalan ini. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Mereka bisa mencelakakan Nini lebih dari yang kemarin mereka lakukan. Duli Paduka Darmo Papati. Paduka Pangeran. Maaf saya mengganggu tugasmu, Pumada. Sebenarnya saya hanya ingin mengetahui keberadaan Dinda Tribuana Tunggadewi. Saya cemas sekali mendengar berita simpang siur tentang pemberontakan yang dilakukan Rasmi dan Ralasem. Menyusul kerusuhan yang dilakukan Mandana dan peristiwa Patih Nami di Lumajang. Saya sudah ceritakan bahwa seluruh keluarga Sang Prabu selamat karena pemberontakan dengan cepat bisa diatasi. Benar Paduka Pangeran. Sampai saat ini, keadaan keluarga Kedaton tetap sejahtera. Seluruh pasukan Bayangkari selalu siaga menjaga keselamatan keluarga raja siang dan malam. Gusti Prabu masih memingit Dinda Tribuana dan dia Huyang. Maaf, hamba tidak berwenang untuk menjawabnya, Paduka. Saya hanya ingin tahu, Mada. Bagaimanapun, persoalan Dinda Tunggadewi masih ada sangkut pautnya dengan saya. Karena kami telah diperjodohkan. Beribu maaf, Paduka. Sungguh, hamba tidak berwenang untuk menjawab. Yang hamba tahu, Gusti Ibu Suri Raja Patni dan Gusti Tribuanaswari sudah mendesak untuk menabalkan kedua Gusti Putri sebagai Betari Rikahuripan dan Betari Ridaha. Lalu? Yang hamba dengar, Gusti Prabu sudah setuju. Tapi kenyataannya, Gusti Dewi berdua masih tetap tinggal di Keputren Wilwatikta. Sikap Sang Prabu masih belum berubah. Mada, tolong sampaikan surat ini pada Dinda Dewi. Saya masih akan tinggal di sini selama 2 hari. Mada, rahasiakan pertemuan ini. Tentu, Paduka. Hamba mengerti. Karena ini pun menyangkut keselamatan Gusti Dewi. Hamba mohon pamit. Ini sudah sangat bobrok. Para rakrian saling bertikai untuk berebut kekuasaan. Dan sesudah berkuasa, mereka ketakutan akan ada yang menggoyahkan kekuasaannya. Kemudian mereka berbuat semena-mena dengan menyebar fitnah, segala macam cara untuk mampu menghabisi orang yang diperkirakan membahayakan kedudukan. Jabung terhabis, pancing Nami keluar dari medan supaya tidak terlalu banyak prajurit yang jadi korban. Rupanya kalian juga jadi Halayuda Jabung. Siapapun yang berani memberontak kepada Majapahit akan kutumpas. Dulu, kita sama-sama menghadapi orang gelang-gelang Jabung.
Dulu kepentingan kita sama, Majapahit merdeka. Sekarang kita berbeda. Kau sudah terlalu lama berkuasa, Nami. Pikiran picik. Kalian. Ya. Pasang panah! Kenapa, Romo Papati? Saya takut Dewata akan menurunkan kutuknya kepada negeri yang saya cintai ini. Saya takut segala kemakmuran dan ketentraman yang selama ini kita nikmati akan dicabut dari bumi Majapahit. Dinda Dewi yang kupuja sepanjang umur Mayapada, cinta memaksa saya untuk nekat datang ke Majapahit. Tapi rupanya, jantara nasib masih belum saatnya mempertemukan kita dalam keindahan mimpi yang sudah lama kita dambakan. Anggaplah surat ini sebagai kehadiran saya di hadapan Dinda Dewi. Dan aksara demi aksara adalah suara kerinduan saya yang lama tersimpan. Dinda Tribuana, engkaulah semangat yang membuat saya tetap bertahan hidup. Engkaulah semilir angin surgawi yang membuat saya tegar menghadapi cobaan demi cobaan. Semoga Dewata selalu menjaga keselamatan Dinda. Dari Kakanda Cakradara. Selamat malam, Dinda. Ada apa, Kanda Pangeran? Bukankah Dinda Dewi menyuruh kami datang kemari? Aku, terus terang, kami memang kangen kepada Kanda berdua. Tapi mustahil kami berani melanggar tabu kedaton. Sebaiknya Kanda berdua segera meninggalkan tempat ini. Hukumannya sangat berat kepada siapapun yang berani memasuki kaputren Putri Raja. Tapi Dinda sendiri yang mengirim surat pada kami. Surat? Jebakan. Ada yang menipu kita, Cakradara. Ayo. Maafkan kami, Dinda. Mungkin ada yang ingin mencelakakan kami. Jangan sampai lolos! Robos sebelah kanan kuda mentah. Jangan dipermalukan. Kita lawan saya. Cepat lari, Pangeran. Cepat! Aku sudah bayar upah mereka. Bahkan seharusnya aku akan menuntut balik uang itu. Karena kerja mereka yang tidak becus. Dasar pendekar murahan. Jangan teruskan ini. Saya tersinggung. Selama ini kami melaksanakan tugas Nini dengan baik. Permintaan saya tidak berlebihan. Nini telah membuat saudara seperguruan saya tewas. Kalau saya bilang tidak, kamu apa? Ada apa Nini Cumbita? Dia menampar saya, Paman Jogoboyo. Lancang!
Dia mau menuntut kematian Sugi dan Temdirang, Bopo. Padahal, saya sudah membayar upahnya. Maaf Ki Bekal. Saya cuma mau minta kebijaksanaan Putri Ki Bekal untuk menyantuni keluarga Kakang Temdirang dan Sugi. Anak mereka masih kecil-kecil. Saya bicara baik-baik tapi dia malah mencaci maki. Saya tidak bisa menerima, Ki. Sudah! Nanti saya bantu mereka. Benar dia orangnya. Iya, Ayu. Kenapa Nini berniat mau membunuh saya? Ini apa lagi? Dia menyuruh 2 orang pendekar untuk mencelakakan saya. Jawab pertanyaan saya, Nini. Apa salah saya? Kamu telah berani mendekati kekasih saya. Siapa kekasih Nini? Jangan pura-pura tidak tahu, perempuan. Semua orang di Pasuruan 1 tahu bahwa Lanang dan Napala adalah kekasih saya. Bagaimana kalau ternyata kekasih Nini yang datang mengemis cinta kepada saya? Apa perlu Kakang Lanang saya datangkan kemari? Untuk mengatakan kepada Nini bahwa dia tidak suka padamu. Bopo, dia menghina saya. Perbuatanmu jauh lebih hina dari kelakuanmu. Bopo, saya tidak terima dihina seperti ini. Kakang, cepat pisahkan mereka. Kasihan ini Wandira. Hentikan! Ayo, hentikan! Jemita, kenapa kau lakukan itu? Siapapun yang berani mendekati kakak akan kubunuh. Apa mau kamu sebenarnya? Saya tidak bisa dipaksa untuk mencintaimu dengan cara apapun. Itu sebabnya. Saya tidak akan membiarkan siapapun memiliki kamu. Siapapun. Apa salah saya, Ki? Lihat, anak majikanmu membuat onar di rumah saya. Kamu akan dihukum berat. Hentikan, atau lelaki tua ini akan saya bunuh. Kamu telah berani membuat onar di rumah saya. Rumah seorang bekal. Kamu bisa diseret ke kadipaten untuk diadili. Maaf Ki Bekal, saya sangat kenal dengan pribadi putri majikan saya. Dia tidak mungkin membuat kerusuhan, kecuali kalau dia disakiti. Buktinya, datang-datang dia telah menyiksa putri tunggal saya. Dia memukul dan menghajar Cumbita Sari. Tanya Putri Tuan, kenapa dia menyuruh 2 orang pembunuh bayaran untuk mencelakakan saya? Tanya dia. Saya saksinya, Ki Bekal. Bahkan saya sendiri nyaris terbunuh. Kamu jangan ikut campur, Lanang. Saya bisa membuat kamu jadi yatim piatu. Atau ibumu sebatang kara. Camkan itu. Lakukan kalau berani. Tuan sendiri mengagul-agulkan pangkat Tuan sebagai bekal. Sekarang akan saya buka siapa saya. Nyai Paricara adalah seorang tabib yang sangat dihormati di Kedaton Majapahit. Karena dia telah berhasil menyembuhkan penyakit mendiang Gusti Prabu Kertajasa Jayawardana. Dia adalah ibu kandungku. Dan pamanku seorang senopati Majapahit. Pasti Tuan juga pernah mendengar nama besarnya. Arya Kamandanu. Sekarang silahkan seret saya ke kadipaten yang mana Tuan mau. Ayo. Maksud saya, supaya kalian jangan berkelahi. Sungguh, maksud saya hanya main-main, Wali Kadep. Namanya juga anak-anak, maklum. Kita juga dulu sering rebutan sirsiran, ya kan? Jangan Tuan pikir persoalan ini sudah selesai, Ki Bekal. Kalau ada yang berani menyentuh Nyi Puru dan Kakang Danapala akan berhadapan dengan saya. Akan berhadapan dengan Arya Kamandanu. Salah kalau kalian pikir saya tidak bisa berlaku kasar. Bahkan bisa lebih dari itu. Ayo, Paman. Ayo Jangir. Pokoknya, saya tidak mau melihat Kakang Lanang digait perempuan itu. Bagaimanapun, kalau saya tidak bisa menjadi istrinya, siapapun tidak boleh ada yang memiliki dia. Diam! Kamu selalu membuat susah Popo. Lain kali kalau mau menyewa pembunuh bayaran, bilang Popo dulu. Pendekar begitu disewa. Memalukan. Tapi, Diam!